Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tugas proyek mata kuliah penganggaran kami dengan saya, Adi Nafis Muzaki, dan kedua teman saya, Diansyah Cika Eka dan Amelia Warda. Next. Profil UMKM Flow C. Nama usahanya Flow C. Pemilik usahanya Kakak Dinda. Beralamatkan di Jalan Sekolah nomor 45 Kerajaan Pandan Ladung, Wagir, Malang. Target pasarnya yaitu seorang pelajar dan mahasiswa yang mengikuti wisuda atau acara spesial. Kemudian bidang usahanya kerajinan tangan seperti buket bunga rajut dan people cleaner. Next. Selanjutnya, visi dan misi Flow C. Visinya menjadi usaha kerajinan buket bunga rajut yang kreatif, berkualitas dan dipercaya masyarakat serta berkontribusi pada ekonomi kreatif lokal. Dan misinya menghasilkan produk unik dan berkualitas, layanan terbaik dan responsif, inovasi desain sesuai tren, dan memperluas pemasaran digital. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya pemasaran Flow C. Pemasaran utama itu lewat via Instagram dan TikTok. Penjualannya berbasis online seperti Shopee. Ini masih direncanakan dan masih belum aktif. Terus pernah ikut event offline namun lebih efektif ke online. Iklan berbayar saat musim permintaan tinggi, sekitar 50.000 sampai 100.000 per periode. Next. Kemudian Untuk struktur organisasinya yaitu strukturnya sederhana, semua dijalankan oleh pemiliknya yaitu Kak Dinda. Kemudian ada bantuan musiman dari keluarga atau teman saat pesanan meningkat, dan tidak ada karyawan tetap. Dapat dilihat seperti tabel di sebelah kanan, yaitu pemilik atau pemimpin usaha yaitu Kak Dinda, kemudian asisten atau tim pendukung musiman, ibu atau keluarganya, dan fotografer bisa temannya atau pemiliknya sendiri. Next. Untuk proses produksinya, UMKM Flow C dilakukan secara manual dan berbasis pesanan atau pre-order. Sepenuhnya dikerjakan oleh pemilik usaha yaitu Kak Dinda sendiri. Tahapan produksinya dimulai dari merajut bunga menggunakan benang rajut dan jarum hakpen. Setelah bunga selesai dirajut, bagian-bagian bunga disusun dan dirangkai menjadi satu buket. Selanjutnya, setiap bunga diberi gagang menggunakan tusuk sate dan kawat agar kokoh. Lalu, seluruh rangkaian dibungkus dengan kertas selopen dan dihias pita sebagai sentuhan akhir. Untuk waktu pengerjaannya, satu bunga bervariasi mulai dari 5 menit hingga 3 jam, tergantung pada tingkat kerumitan desain itu sendiri. Produksi biasanya dilakukan tanpa stok kecuali untuk bunga satu warna yang sering dipesan. Seluruh bahan baku seperti benang rajut, kawat, dan pita dibeli secara online. Meskipun dalam keadaan mendesak bisa dibeli secara offline meski dengan harga lebih tinggi. Produksi disesuaikan dengan slot mingguan, dan jika kapasitas sudah penuh, pesanan baru akan ditolak. Dalam kondisi pesanan tinggi, Kak Dinda kadang mendapat bantuan dari ibunya, namun ia tetap menjadi satu-satunya perajin utama dalam proses produksi. Next.
Untuk gaji dan pengupahannya sendiri itu berhubung semua dikerjakan oleh Kak Dinda sendiri, jadi belum ada sistem penggajian. Namun Kak Dinda mengestimasikan upah harian apabila ada tenaga tambahan itu sekitar 30.000 per hari. Selanjutnya itu ada forecasting dan rencana penjualan di tahun 2025. Nah, forecast penjualan itu berdasarkan jumlah buket yang terjual pada periode-periode sebelumnya yang memiliki jumlah yang berbeda-beda. Nah, di tahun 2024 memiliki volume penjualan sebesar 222 dan di tahun 2025 itu volume penjualan itu sebesar sekitar di triwulan 1 itu 71, triwulan 2 itu sebesar 99, triwulan ketiga itu 80 dan triwulan keempat itu 106. Nah, untuk rencana penjualannya itu di tahun 2025 itu dibutuhkan sebesar Rp54.151.191. Nah, untuk rencana produksinya sendiri itu dari tahun 2025 setahun itu penjualannya estimasi sebesar 356 dan persediaan akhirnya itu di sebesar 50 sehingga tersedianya itu sebesar 406. Nah, persediaan awalnya itu diestimasi sebesar 10 dan sehingga total produksinya itu sebesar 396 yang per triwulannya itu sebesar 99 buket. Nah, untuk kebutuhan bahan mentah sendiri itu benang itu membutuhkan 792, kawat membutuhkan 792 dan kertas membutuhkan 1980. Nah, untuk solasinya sendiri itu membutuhkan sebesar 396. Pita, stiker dan tag itu juga sama sebesar 396. Nah, untuk rencana pembeliannya itu benang itu diestimasi di harga 7.770.000 dan kawat itu di 1.955.000. Nah, untuk kertasnya sendiri itu sebesar Rp12.187.500 dan solasinya itu sebesar Rp446.400. Untuk pitanya sendiri itu diestimasi sebesar Rp913.100 dan stikernya sebesar Rp213.000. Untuk tagnya sendiri diestimasi sebesar Rp202.000. Nah, rencana biaya bahan mentahnya sendiri itu untuk benangnya itu membutuhkan biaya 7.920.000, kawatnya itu 1.980.000, untuk kertas 12.375.000. Nah, untuk solasi itu sebesar Rp475.200, untuk pita Rp910.800 dan stiker itu sebesar Rp198.000. Nah, untuk tagnya sendiri itu sebesar Rp198.000 sehingga total keseluruhan biaya itu sebesar Rp24.057.000. Nah, untuk rencana tenaga kerja langsung itu DMH per packnya itu sebesar 8 jam sehingga total DMH-nya itu sebesar 792. Dalam satu tahun 2025 itu sebesar Rp3.168.000. Nah, untuk rencana biaya tenaga kerja langsung itu upah per DMH-nya itu sebesar 2.150. Nah, biayanya itu dalam satu tahun sebesar Rp6.811.200. Nah, untuk rencana BOP sendiri itu hanya ada bahan habis pakai dan listrik. Bahan habis pakainya itu seperti hakpen, lem tembak dan gunting itu sebesar 30.000 dan listriknya itu 30% dari 200.000 yaitu 60.000 sehingga totalnya itu 90.000. Nah, untuk tarif BOP-nya sendiri itu sebesar 227. Nah, sehingga BOP per triwulannya itu sebesar 22.500. Nah, lalu untuk HPP-nya sendiri itu total di triwulan
pertama hingga triwulan 4 itu sama, yaitu Rp7.739.550. Nah, untuk HPP per buketnya itu sebesar Rp78.177. Nah, di tahun 2025 dianggarkan laba kotornya itu sebesar Rp2.959.751 untuk triwulan pertama. Triwulan kedua itu sebesar Rp7.155.187. Untuk triwulan ketiga itu Rp4.215.978. Triwulan keempat itu sebesar Rp8.165.076, yang dikurangi dengan biaya operasional dan mendapatkan laba bersih sebesar Rp2.861.192 untuk triwulan pertama. Triwulan kedua itu sebesar Rp7.026.444. Triwulan ketiga itu Rp4.108.381 dan triwulan keempat itu sebesar Rp8.029.067. Nah, untuk anggaran kasnya itu, yang anggaran penerimaan kas itu didapatkan hanya dari penjualan buketnya sendiri, dan untuk anggaran pengeluaran kas itu diestimasikan total pengeluarannya itu di triwulan pertama sebesar Rp7.838.109. Di triwulan kedua itu Rp7.868.293. Triwulan ketiga Rp7.847.147. Triwulan keempat Rp7.875.558. Sehingga anggaran kas sementaranya itu bersaldo kas akhir kan di triwulan pertama itu sebesar Rp5.120.192. Di triwulan kedua itu Rp12.146.636. Triwulan ketiga itu Rp16.255.017 dan triwulan keempat itu sebesar Rp24.284.084. Bisa dilihat dari triwulan pertama hingga triwulan keempat itu anggaran kas sementaranya itu semakin lama semakin meningkat. Kemudian saran dari kami, berdasarkan hasil penyusunan anggaran usaha Flow C, dapat diberikan beberapa rekomendasi strategis untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan keuangan usaha. Yang pertama, proyeksi laba yang cukup tinggi setiap triwulan menunjukkan bahwa usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Namun, karena seluruh biaya tenaga kerja langsung masih sepenuhnya ditanggung oleh pemilik, disarankan agar mulai memisahkan kompensasi pribadi sebagai upah agar kelayakan finansial usaha dapat dihitung lebih realistis. Apalagi jika ke depan akan merekrut tenaga kerja tambahan. Terus yang kedua, HPP per bucket yang relatif stabil sekitar 78.177 menunjukkan efisiensi produksi yang baik. Namun, harga jual 150.000 masih memiliki margin cukup besar. Sehingga pemilik perlu menjaga efisiensi ini sambil memastikan kualitas tetap terjaga. Jika permintaan meningkat, pemilik bisa mempertimbangkan skema diskon untuk pembelian banyak atau bundling, karena margin laba memungkinkan strategi tersebut. Yang ketiga, pengeluaran untuk biaya operasional variabel dan tetap seperti promosi dan listrik perlu dievaluasi secara berkala, pertama karena sifat promosi yang musiman dan tidak rutin. Disarankan agar dibuat perencanaan promosi yang terjadwal sesuai siklus permintaan, seperti musim wisuda, sehingga pengeluaran dapat lebih terkontrol namun tetap efektif dalam meningkatkan penjualan. Next. Yang keempat, anggaran kas menunjukkan adanya saldo kas akhir yang terus meningkat setiap triwulan. Ini merupakan sinyal baik, namun dana tersebut sebaiknya tidak hanya mengendap. Disarankan agar dialokasikan untuk investasi alat produksi baru, pelatihan tenaga kerja, atau memperluas pemasaran digital agar usaha semakin berkembang dan dana tidak stagnan.
Terakhir, meskipun laporan anggaran cukup komprehensif, perlu ditambahkan komponen cadangan kas darurat atau alokasi untuk penyusutan alat dan risiko usaha, seperti kerusakan bahan atau penurunan permintaan. Ini akan memperkuat ketahanan keuangan UMKM dalam jangka panjang dan menunjukkan kesiapan usaha menghadapi ketidakpastian. Next. Untuk pengembangan usaha Flowshare, disarankan agar pemilik mulai mempertimbangkan penambahan tenaga kerja musiman secara resmi, terutama saat musim wisuda ketika pesanan meningkat. Hal ini akan membantu meningkatkan kapasitas produksi dan menghindari penolakan pesanan karena keterbatasan tenaga. Selain itu, penjualan melalui marketplace seperti Shopee juga perlu diaktifkan dan dioptimalkan, mengingat potensi pasar yang lebih luas dibandingkan hanya mengandalkan Instagram dan TikTok. Dalam hal manajemen produksi, disarankan agar Flowshare membangun persediaan bahan baku penting sebagai buffer stok untuk menghindari kendala pengiriman saat pesanan sedang tinggi. Usaha ini juga memiliki peluang besar untuk berkembang dengan cara menambahkan variasi produk seperti bucket, snack, atau bucket uang yang bisa menarik segmen pasar baru. Terakhir, penguatan branding melalui desain logo, kemasan menarik, dan konten media sosial yang konsisten sangat penting untuk membangun citra usaha yang profesional dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.